Bapa kami yang ada di dalam surga, hati kami percaya kepadamu. Dan biarlah Engkau saja yang terus menguatkan iman percaya kami ini. Sekalipun kami tidak melihat apa yang terjadi ke depan, tapi kami percaya bahwa dengan iman kami boleh melihat perbuatan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Engkau terus berfirman di tengah-tengah kami. Dan bahkan pada pagi hari ini pun sekali lagi Engkau akan memperdengarkan suaramu. Berbicaralah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Kuatkan kami di dalam seluruh pergumulan yang kami hadapi. Terutama ketika kami bergumul di tengah-tengah keberadaan kami sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai cucu. Kami mohon Tuhan berkenan berfirman apa yang harus kami lakukan untuk kami boleh terus beriman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini secara khususnya saya akan mengajak kita kembali melihat dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Namun saya akan membacakan sekali lagi bagi kita ayat yang pertama sampai dengan ketiga saja. Judul perikop perintah yang utama, ayat yang pertama sampai ketiga saya akan membaca untuk kita. Inilah perintah, baik ketetapan maupun peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu akan menyeberang untuk mendudukinya. Dengan demikian seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan kamu akan hidup lama di sana. Dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengarkan tetapi juga yang melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Tema khotbah hari ini yang diberikan kepada saya adalah warisan berharga bagi anak cucu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kisah tentang sebuah keluarga yang memiliki hewan peliharaan yaitu anjing. Tentu di sini juga banyak ya yang memiliki hewan peliharaan anjing ini. Nah ada seorang perempuan, anak perempuan yang berusia 5 tahun yang kemudian pada suatu sore dia sedang menggosok gigi anjingnya. Wah dia rajin sekali gitu ya memelihara anjing ini, merawat dengan baik. Bahkan juga sampai gosok gigi pun dia berani. Karena anjingnya ini merupakan anjing kesayangannya. Anjing ini adalah anjing yang jinak. Dan bahkan kemanapun dia pergi anjing ini selalu ikut. Nah maka kemudian ketika dia menggosok anjingnya di halaman belakang. Lalu kemudian ayahnya lihat gitu ya. Ayahnya lihat anak ini dan bertanya, "Hai nak, apa yang kamu lakukan?" "Papa, jangan khawatir. Aku akan mengembalikan sikat gigimu seperti biasa." Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ternyata sikat gigi yang dipakai oleh anak perempuan ini adalah sikat gigi papanya. Pertanyaannya bagi kita adalah, memang gak diajarin? Memang dia gak ngerti? Memang dia gak bisa bedain sikat gigi yang dipakai oleh manusia dengan sikat gigi yang dipakai untuk binatang sekalipun itu binatang kesayangan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya dari mana anak-anak mendapatkan pendidikan seperti ini? Dari mereka lahir, apakah kemudian ketika mereka masih bayi lalu kemudian mereka dibawa untuk ke playground ataupun mungkin ke playgroup TK dan sebagainya? Enggak juga. Ketika dia lahir, orang tua tentu akan memberikan sesuatu yang baik bagi anaknya. Bahkan mendidik mereka, mengajarkan mereka untuk memanggil papa. Mengajarkan mereka untuk memanggil mama, mama gitu ya. Rebutan antara papa dan mama, siapa yang lebih dulu dipanggil.
ini bayi-bayi ini tidak langsung dibawa ke sekolah untuk diajarin gurunya supaya mereka panggil nama papa dan mama. Dan dalam hal ini artinya bahwa keluarga menjadi satu peranan penting untuk bagaimana mendidik anak-anak mereka. Nah, lembaga pertama kali yang ada di dalam dunia ini yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga. Di dalam kitab Kejadian kita tahu bahwa ada Adam diciptakan, lalu kemudian Hawa, dan mereka kemudian membangun rumah tangga, dan itu rumah tangga pertama kali yang Allah berikan kepada manusia dan yang dicatat di dalam kitab Kejadian. Keluarga adalah lembaga yang dibentuk oleh Allah untuk manusia. Dan keluarga juga menjadi tempat pertama bagi anak untuk menerima segala pengetahuan yang baik. Pengetahuan tentang segala sesuatu, baik karakter, sifat, watak, kebiasaan, bahkan juga iman. Nah, ada sebuah kisah. Ada seorang anak laki-laki pada waktu itu dia berusia 9 tahun, Bapak Ibu. Anak laki-laki ini dia sangat hobi sekali main bola. Sampai akhirnya suatu hari ketika dia main bola karena begitu kencang tendangannya, maka kemudian sampai memecahkan kaca jendela tetangganya. Lalu apa yang terjadi? Anak ini pulang dengan keadaan menangis karena takut nanti dia mendapatkan hukuman dari tetangga itu. Takut juga karena nanti mungkin papanya akan marah dan sebagainya. Lalu kemudian dia menghampiri papanya dan papanya berkata seperti ini. Oh, kamu harus ganti dengan uangmu sendiri. Papa gak mau tahu. Dan ternyata jendela yang harus diganti itu adalah di zaman itu tahun 1920 gitu ya. Itu sebesar 12,5 US dollar. Yang setara gitu dalam sebuah artikel saya membaca, harga itu setara dengan 125 ekor ayam. Bagaimana bisa anak umur 9 tahun mengumpulkan uang sebanyak itu? Kalau enggak orang kaya gitu ya. Lalu kemudian apa yang papanya lakukan? Karena dia minta anaknya untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia telah lakukan. Lalu kemudian karena dia melihat anak ini begitu sedih dan begitu menyadari kesalahannya. Maka kemudian papahnya mengganti uang itu dengan uang papahnya, tetapi nggak sampai di situ. Papanya bilang, tetapi kamu harus mengganti uang papa dengan tabunganmu. Nah, maka kemudian anak ini bekerja keras gitu ya untuk mengumpulkan uang jajannya dan sampai terkumpul. Ternyata dia bisa mengumpulkan dalam waktu 6 bulan untuk mengganti uang tabungan papanya. Di dalam didikan yang papa lakukan ini bukan berarti papa pelit. Di dalam didikan yang papa ini lakukan bukan berarti kemudian papanya ini jahat kepada anaknya. Tetapi ternyata didikan ini membuat dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan dia menjadi seorang presiden di Amerika, presiden yang ke-40, yaitu Ronald Reagan. Dan inilah kisah hidup seorang Ronald Reagan bagaimana mendapatkan didikan yang baik dari seorang papa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam pendidikan untuk anak, kita bicara hari ini tentang bagaimana kita memberikan warisan berharga bagi anak cucu kita. Di dalam kisah perjanjian lama dicatat bagaimana orang-orang Israel pada waktu itu keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan untuk mereka menuju kepada suatu tanah yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk mereka duduki. Dan ini merupakan warisan yang Allah berikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Kehidupan kita pun juga tidak terlepas dari warisan ya. Warisan baik itu warisan tanah, baik itu warisan rumah, baik itu warisan usaha dan sebagainya, perusahaan dan sebagainya. Tetapi ternyata kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu pun juga menikmati warisan yang Tuhan sediakan. Warisan yang pertama-tama diberikan oleh Abraham, Ishak, lalu kemudian Yakub. Maka kemudian ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, gitu ya, lalu menduduki tanah yang Tuhan sediakan ini menjadi sebuah tanah perhentian untuk mereka bisa hidup di sana. Tanah yang diwariskan ini bukan berarti tanah yang tandus,
tanah yang sempit, tanah yang mungkin tidak banyak orang mau tinggal di dalamnya. Enggak. Tanah Kanaan ini merupakan tanah yang begitu subur, begitu luas, dan bahkan memberikan kehidupan untuk mereka. Di dalam Kejadian 13 ayat 15 dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selamanya. Dan ini firman yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Dan di dalam Ulangan pasal 6 ini dinyatakan bahwa orang-orang Israel memang mendatangi tanah itu sebagaimana yang Tuhan sudah tetapkan. Warisan yang berharga yang mereka miliki. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bukan negeri yang sangat tandus. Bukan negeri yang tidak bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi suatu negeri yang indah untuk mereka bisa hidup di dalamnya. Bukankah tanah perhentian ini pun juga diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya? Bahwa suatu hari nanti kita akan mengakhiri kehidupan di dunia ini. Akan ada satu tanah perhentian. Tempat perhentian bagi kita untuk kita hidup bersama-sama Tuhan di surga. Dan ini yang disediakan kepada kita. Sebenarnya kita bersyukur bahwa kita sudah memiliki warisan itu. Amin. Amin ya. Kita sudah memiliki warisan itu. Sekalipun sebagai orang tua kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan di dunia ini. Tetapi satu hal yang menguatkan kita bahwa kita pun juga mendapatkan tanah perhentian yang akan kita tinggali bersama-sama dengan Tuhan pada akhirnya nanti. Lalu kemudian yang kedua adalah warisan berharga bagi anak cucu adalah iman di dalam Kristus. Ternyata di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan perlu proses, perlu waktu yang cukup panjang untuk mengajar mereka bagaimana hidup di dalam Tuhan. 40 tahun lamanya mereka harus diputar-putar untuk bagaimana mereka diajak untuk kenal Tuhan. Bagaimana mereka boleh
saja terlewat dengan kesibukan yang kita miliki. Baik kesibukan pekerjaan kita ataupun kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga. Bahkan sampai tidak punya cukup waktu untuk dengar keluhan anak, untuk mendoakan mereka dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah karena kita juga sudah kelelahan dengan pekerjaan kita. Kita sudah kelelahan dengan pelayanan kita. Kita juga sudah banyak pergumulan yang juga harus diberi pertolongan. Aku saja masih bergumul bagaimana aku bisa menguatkan anakku. Aku loh masih bergumul dengan diriku sendiri. Aku loh masih dalam pergumulan ketika aku bergumul tentang pekerjaanku, tentang usahaku, tentang pelayananku. Tetapi bagaimana bisa aku meluangkan waktu untuk anak-anakku? Mungkin di tengah-tengah kita bergumul, anak kita juga bergumul. Bagaimana mereka mengalami kesulitan di sekolah, bagaimana mereka mengalami kesulitan dalam pergaulan, bagaimana mereka mengalami kesulitan dalam pekerjaan mereka. Tetapi ternyata apa yang menjadi fokus kita adalah diri kita. Diri kita yang perlu ditolong lebih dulu. Maka kenapa jadi menutup diri untuk melihat bagaimana kesulitan anak kita. Lalu hal yang membuat kita sulit untuk mengajarkan iman kepada anak adalah kadang-kadang kita terlalu sayang sama anak. Dan ini terjadi dari kisah Imam Eli, gitu ya. Imam Eli yang memiliki anak yang bernama Hofni dan Pinehas, mereka menjadi imam pada waktu itu, dan bagaimana mereka memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki kelakuan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan di akhir-akhir hidupnya dia memberitahu anaknya, dia menegur anaknya pun dengan teguran yang halus. Janganlah begitu anakku, enggak baik itu yang kamu lakukan. Sudah sekian lama anak itu melakukan dosa. Sudah sekian lama anak itu bahkan tidak menjadi berkat di tengah-tengah pelayanannya. Tetapi kemudian apa yang Eli lakukan? Jangan begitulah anakku, enggak baik itu yang kamu lakukan. Tidak ada teguran yang begitu keras, tidak ada sesuatu yang serius yang bisa dia lakukan. Karena Eli memandang bahwa ini bukanlah sesuatu yang serius yang dipandang Tuhan. Ini bukanlah suatu kesalahan yang dipandang Tuhan begitu serius dan yang mendatangkan dosa. Terkadang dalam kehidupan kita pun juga seperti ini. Kalau kita menegur anak dalam segala kesalahan yang dia alami, kita takut negur karena apa? Takutnya mereka jadi tidak suka sama kita. Mereka jadi jauhin kita. Diajak ngobrol mereka gak mau. Kita kehilangan figur sebagai orang tua. Kita kehilangan power sebagai orang tua ketika kita menegur anak di dalam perbuatan dosa mereka. Tetapi ingat, bagaimana teguran-teguran itu? Apakah kemudian teguran itu menyenangkan hati Tuhan atau justru menyenangkan hati kita? Lalu kemudian apa yang menjadi kesulitan kita untuk mengajarkan iman kepada anak adalah kita merasa gak mampu karena kita melihat ada orang yang jauh lebih mampu. Maka kenapa di dalam pendidikan Kristen, pendidikan iman, kita cenderung menyerahkan kepada guru agamanya. Kita cenderung menyerahkan kepada guru sekolah minggu. Kita cenderung menyerahkan kepada pendeta yang jauh lebih tahu bagaimana memberikan firman Tuhan, menguatkan, mendoakan mereka. Karena mereka ini sekolah semua, sekolah teologi semua. Maka kita kemudian merasa seolah-olah tidak mampu melakukan itu. Tetapi coba bayangkan, kita sayang anak kita tetapi kita kasih makan mereka seminggu sekali. Apakah itu bentuk kasih sayang kita? Tentu orang tua yang sayang sama anaknya memberikan yang terbaik. Setiap hari, bahkan kalau bisa lebih dari 3 kali sehari, aku kasih kamu makanan yang bergizi, makanan yang enak. Ada suatu tempat di mana anak-anak belum pernah makan di dalamnya, kita berusaha untuk skedulin, jadwalin. Ayo kamu harus coba makanan itu. Tetapi bagaimana dengan makanan rohani yang harus disantap oleh anak-anak kita? Guru sekolah minggu memang berperan di dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menguatkan iman anak-anak didiknya. Tetapi mereka hanyalah 1 minggu sekali berjumpa dengan anak-anak itu.
Mungkin di hari-hari biasa mereka akan coba hubungin, akan coba WA untuk menanyakan kabar anak-anaknya. Tetapi hanya itu yang bisa dilakukan dan mendoakan anak-anak. Tetapi sebenarnya pertumbuhan kerohanian, pendidikan rohani yang anak-anak harus dapatkan terutama dari keluarga. Dan ini menjadi satu tanggung jawab bagi seorang papa mama, bagi keluarga untuk mendidik anak-anak di dalam kebenaran. Maka hal ini juga yang dinyatakan oleh Allah kepada bangsa Israel. Di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan itu, Allah berfirman kepada mereka dan mengajak mereka, memberikan perintah kepada mereka untuk mendengar perkataan Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 4a dikatakan, dengarlah hai orang Israel. Kata dengarlah ini merupakan sebuah sema gitu ya. Sema atau sebuah doa yang artinya mendengar, memperhatikan, menuruti, mengindahkan, mengerti, bersedia untuk menaati. Dengar, hai orang Israel dengar. Dalam perjalananmu yang gak mudah, melewati padang gurun yang tandus, dengar, aku mau berfirman kepadamu dan taatilah dan turutilah. Nah, kata Israel di sini yaitu dari bahasa Yunani Yisrael, artinya orang-orang Israel ya, umat milik Allah. Diminta untuk mendengar. Dan perintah ini juga tidak hanya bagi orang Israel tetapi juga bagi kita. Untuk kita mendengar suara Tuhan. Telinga kenapa kita diberi dua? Kenapa kita diberi dua telinga ya? Bukan satu. Dan kenapa mesti di samping? Kanan dan kiri. Karena supaya kita lebih tajam untuk mendengar perkataan. Supaya kita lebih tajam bagaimana orang berkata-kata kepada kita dan kita sigap untuk mendengar. Dan begitu juga harapan Tuhan bagi umatnya untuk mendengar apa yang Dia perintahkan. Ada 3 hal yang Tuhan perintahkan melalui perikop yang kita baca tadi. Yang pertama, supaya kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak siapakah Tuhan dan perintah untuk mengasihinya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ini terdapat di dalam ayat yang keempat B. Bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan kepada anak untuk mengajarkan kepada mereka siapakah Tuhan sebenarnya. Dan apa yang menjadi perintah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Ayat selanjutnya dikatakan Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Di tengah-tengah segala penyembahan kepada banyak Tuhan, anak-anak diajarkan untuk percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang berkuasa, yang adalah menjadi milik kita. Dan Dia adalah Tuhan yang Esa dan bukan Tuhan yang banyak disembah oleh orang-orang di luar dari bangsa Israel. Kenapa? Karena ketika mereka menduduki tanah Kanaan, orang-orang Kanaan ini merupakan orang-orang yang menyembah banyak dewa, orang-orang yang menyembah banyak Tuhan. Maka ketika sebelum sampai di sana, sebelum kemudian mereka melihat banyak banget ya orang-orang yang menyembah makhluk, menyembah benda dan sebagainya, hati anak ini tetap terpaut kepada Tuhan. Hati anak ini tetap kuat bahwa dia hanya bisa menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan oleh sebab itu biarlah hal ini pun juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkan kepada mereka bukan sekedar tahu tentang Tuhan, bukan sekedar tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Sekedar tahu tentang Tuhan bisa ada di dalam sebuah buku diktat agama. Bisa ketika kita menceritakan tentang siapa yang menciptakan dunia ini. Dia tahu. Tahu tentang Tuhan, tahu. Tuhan itu memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Tahu, sudah tahu. Bahwa orang-orang yang percaya kepadanya pasti akan mendapatkan keselamatan. Tahu. Tetapi kita ajarkan kepada mereka tidak hanya sekedar tahu tentang Tuhan,
tetapi juga bagaimana mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Aku tahu Tuhan sekalipun tidak terlihat, tapi Dia ada. Aku tahu dalam kesulitanku ada Tuhan. Sebab kita tahu ya, bahwa kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan Donald Trump sekalipun juga di dalam segala power yang dia miliki, dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, strategi apa yang harus dia akan ambil. Dunia penuh ketidakpastian. Nah, di dalam ketidakpastian ini cenderung membuat kita terguncang, lebih-lebih anak-anak kita. Dan bagaimana dia menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, mereka tidak mudah tergoncang. Kita nggak bisa jagain mereka 24 jam, betul? Kita nggak bisa. Nganter ke sekolah mungkin hanya sekedar nganter. Tapi kita nggak bisa duduk bersama-sama dengan mereka di dalam kelas. Suatu kali sebelum persiapan pelayanan di Sampur Bangka, mereka memberikan satu tema kepada kami, yaitu tentang bagaimana mereka ingin supaya materi tentang bullying ini dibahas. Dan bahkan diajarkan kepada anak-anak yang ada di sana. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu pilih tema itu? Karena ada satu situasi di mana ada seorang anak yang sampai gak berani datang ke sekolah. Karena dia selalu dibully sama teman-temannya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menguatkan dia? Dan apa yang kita bisa lakukan untuk juga memberikan kesadaran kepada anak-anak. Lalu kemudian juga memberikan kesadaran kepada para orang tua mereka. Bagaimana menyikapi anak-anak korban bullying. Dan bagaimana menyikapi anak-anak supaya mereka tidak menjadi pelaku bullying. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita gak bisa jaga anak kita setiap saat, setiap waktu. Tetapi ketika kita ajarkan bagaimana Tuhan yang harus mereka kenal dan yang harus mereka hidupi dalam hidup mereka, itu menolong mereka untuk kuat di dalam Tuhan. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya. Anak ini bertanya, kan papa bilang Tuhan itu besar. Memang seberapa besar ukuran Tuhan? Aku kepengen tahu. Seberapa besar ukuran Tuhan? Aku kepengen tahu. Lalu kemudian ayahnya mengajak dia memandang ke langit dan melihat sebuah pesawat yang begitu kecil di atas langit. Lalu kemudian ayah ini bertanya kepada anaknya, "Nak, berapa ukuran pesawat itu?" "Wah, kecil banget papa. Hampir-hampir aku gak bisa lihat. Karena kecil banget. Emang itu pesawat, burung mungkin." Gitu ya. Karena gak kelihatan sama sekali. Lalu kemudian ayahnya bawa dia ke bandara. Di bandara ada pesawat yang ada di sana, parkir di sana. Lalu kemudian ayah ini mengajak anaknya untuk mendekat ke pesawat itu dan kemudian bertanya kepada anaknya, "Seberapa besar pesawat ini bagi kamu?" "Wah, papa ini keren sekali. Pesawat ini benar-benar besar." Nah, kembali lagi kepada pertanyaanmu. Seberapa besar ukuran Tuhan? Yaitu ukuran Tuhan itu bergantung seberapa dekat kamu dengan Tuhan. Kita kadang-kadang melihat Tuhan itu begitu jauh, begitu kecil. Kadang-kadang gak terlihat, bahkan terlupakan oleh kita. Kita gak lihat Tuhan itu besar. Karena yang ada di depan mata kita adalah masalah yang begitu besar. Yang menutupi bagaimana pandangan kita terhadap Tuhan. Lalu papa ini terus mengajarkan bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan menolong kita untuk melihat
Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Seorang yang bernama John Piper mengatakan, kebahagiaan sejati hanya ditemukan ketika Allah menjadi harta terbesar dalam hidup kita. Jadi kalau kita diberikan pertanyaan, apa yang terbesar dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi warisan terbesar yang bisa kita bagikan kepada anak cucu kita? Yaitu di dalam pribadi Allah itu sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap hati berarti menjadikan Dia satu-satunya sumber pengharapan, sukacita, dan tujuan hidup kita. Lalu kemudian hal yang kedua yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak adalah ajarkan perintah Tuhan itu berulang-ulang dan membicarakannya setiap saat. Ya, ini ada di dalam ayat yang ketujuh. Haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ini merupakan suatu gerakan-gerakan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Dalam setiap hari kita bisa duduk di rumah. Ya, apakah pernah ada di antara kita yang di rumah gak pernah duduk sama sekali? Duduk ya, duduk. Kemudian kita juga melakukan perjalanan, jalan dengan kaki kita dalam perjalanan. Ketika kita berbaring tidur dan ketika kita bangun. Semua hal itu kita lakukan untuk kita mengajarkan kepada anak bagaimana mengasihi Tuhan. Ketika duduk di rumah, ketika kita sedang nonton TV bersama, makan bersama, beraktivitas bersama, ceritakan bagaimana Tuhan dalam hidup kita. Lalu kemudian ketika dalam perjalanan, jalan-jalan, satu kesempatan untuk kita bisa rekreasi bersama, ini menjadi satu kesempatan yang baik untuk kita bisa menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi kita, bagaimana Tuhan menyediakan segala sesuatu, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita. Karena terkadang dalam perjalanan pun kita sibuk sendiri dengan map gitu ya. Jangan tanya papa gitu ya, papa sedang konsen ini gitu ya, nanti kita nyasar lagi gitu ya. Padahal dalam perjalanan-perjalanan seperti ini menjadi satu hal yang baik untuk kita bisa mengajarkan kepada mereka akan keindahan alam yang Tuhan ciptakan untuk mereka. Lalu kemudian ketika mereka berbaring, mereka juga diajarkan segala sesuatu hari ini apa yang kamu dapatkan. Bagaimana kabar kamu hari ini? Dan bisa berdoa bersama. Ada banyak keluarga yang membangun mesbah keluarga. Baik itu di malam hari bersama atau di waktu-waktu tertentu. Dan saya percaya keluarga-keluarga yang di sini pun demikian. Membangun mesbah keluarga. Dan ini juga yang dilakukan oleh seorang ibu yang bernama Susana Wesley. Gitu ya. Ibu dari John Wesley, seorang pengkhotbah yang luar biasa. Bagaimana dia melahirkan 19 anak. 19 anak dalam hidupnya dan yang pada akhirnya yang bisa bertahan hidup hanya 10 anak. Karena yang 9 diantaranya sudah dipanggil Tuhan. Dia didik anaknya begitu ketat. Coba dipikir-pikir. 10 anak, 1 anak aja kadang-kadang bikin kita sakit kepala gitu ya. Tetapi ini 10 anak yang Tuhan berikan untuk dia didik. Dan setiap hari dia akan terus mendidik anak-anaknya dengan baik. Suatu malam sebelum tidur dia panggil anaknya satu persatu. Mendoakan mereka satu persatu. Di dalam seluruh kesulitan yang mereka alami, didoakan anak ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memang kita harus bayar harga untuk mengajar anak kita. Berulang-ulang artinya konsisten. Berulang-ulang artinya terus-menerus. Berulang-ulang artinya bukan seminggu sekali. Tetapi harus tiap saat membicarakan bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ini cukup makan waktu. Dan butuh pengorbanan gitu ya. Kita harus bisa berani bayar harga. Kalau di dalam saat ini kita ada mengenal istilah pay later gitu ya. Pay now atau pay later. Untuk mendidik anak dalam Tuhan. Kita kerjakan sekarang atau kita memilih untuk mengerjakannya nanti ketika kita sudah tidak kuat lagi, ketika kita sudah semakin sibuk, ketika ternyata anak kita sudah memilih jalannya sendiri. Perlu bayar harga.
Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak adalah ajarkan untuk melakukan perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Kalau tadi ketika suasana dalam keluarga, ketika mereka ada di rumah, ketika dalam bepergian bersama keluarga, lalu kemudian hal yang ketiga adalah mengajarkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Ayat yang ke-8 dan ke-9 mengatakan, engkau harus juga mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada tiang pintu gerbangmu. Nah, ternyata perintah ini dilakukan secara harafiah oleh orang-orang Yahudi. Jadi kaum pria Yahudi itu melakukan sebuah kebiasaan, yaitu gulungan-gulungan ayat yang salah satunya dari Ulangan 6 tadi, kemudian ditulis dalam sebuah perkamen gitu yang terbuat dari kulit hewan, lalu kemudian digulung-gulung ayat ini dan diikat di dahi mereka. Tuliskanlah itu di dalam dahimu, ya udah gitu ya, diikat gitu ya. Lalu kemudian dan diikat di lengan mereka. Kalau di dalam penjelasan di dalam kamus Alkitab itu dikatakan bahwa lengan yang mereka ikat adalah lengan sebelah kiri. Dan itu mereka lakukan selama doa pagi sebagai pengingat akan perintah Tuhan. Karena Tuhan memang menyuruh seperti itu gitu ya. Melakukan perintah ini ternyata juga diikat di dahi dan juga di lengan mereka. Lalu kemudian ketika mereka juga sebelum mereka berpergian di ayat yang ke-9, haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Mereka memiliki sebuah alat yang namanya mezuzah, yaitu sepotong perkamen tadi ayat-ayat tadi yang berisi ayat-ayat ditempatkan dalam kotak dan dipasang di tiang pintu. Ketika mereka berangkat dari rumah mereka sentuh ayat itu, lalu ketika pulang dari rumah mereka sentuh ayat itu. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban ini, khususnya laki-laki Yahudi tadi yang mengikat perkamen di dahi dan lengan, lalu kemudian setiap rumah mereka ada mezuzah ini, mereka melakukannya secara harafiah sebagai suatu hal, sebagai suatu ketaatan untuk melakukan perintah Tuhan. Tetapi ternyata perintah Tuhan bukan seperti ini gitu ya. Bukan kita kemudian sekarang kemudian kita ikat anak-anak kita dengan ayat hafalan di sini, lalu kemudian di pintu juga memang banyak ya. Kalau secara umum kita melihat pintu-pintu rumah seseorang ada bacaan Alkitab dan juga ada salib. Enggak salah gitu ya. Menuliskannya ayat-ayat Alkitab di pintu atau bahkan juga di mobil supaya Tuhan melindungi. Enggak salah, tetapi apa yang benar adalah lakukan firman itu dalam hidupmu. Bukan hanya sekedar ditempel, bukan hanya sekedar disentuh ketika kamu pergi, ketika kamu datang, tetapi lakukanlah perintah itu dalam hidupmu. Dan kemudian arti dari perintah-perintah ini, baik ikatkan dalam tanganmu, dahimu, pintu rumah, pintu gerbang, ini ada artinya tersendiri. Tangan adalah sebuah tindakan dalam pekerjaan. Dalam pekerjaanmu, dalam segala sesuatu yang kamu lakukan, ingat Tuhan. Lalu kemudian ditempel di dahi. Di dahi ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan artinya your eyes between frontless. Artinya area di antara dua mata. Dan ini berarti bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu. Ajarkan anak untuk memandang segala sesuatu dengan tetap mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Ada banyak pilihan di luar sana, menentukan bagaimana mereka berteman, menentukan bagaimana mereka studi, menentukan mereka untuk memiliki pasangan hidup, menentukan di dalam pekerjaan mereka cara pandang yang tepat, yang bijaksana. Lalu kemudian pintu rumah ini merupakan dua kondisi yang berbeda, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Lakukanlah perintah Tuhan itu. Bahkan juga pintu gerbang ini pertanda bahwa ada tempat pertemuan sosial, berkumpulnya para pemimpin kota mengambil sebuah keputusan-keputusan penting. Dan biarlah anak-anak juga diajarkan untuk mengakui otoritas firman Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mengenal warisan yang berharga, yaitu bagaimana kita memberitahukan kepada anak dan cucu kita bagaimana ada tanah yang Tuhan sediakan bagi kita di tanah perhentian yang nanti akan kita tinggali bersama. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana iman percaya kita di dalam Kristus. Kita tidak tahu sampai berapa lama kita hidup di dunia ini. Tapi biarlah kita tinggalkan generasi yang akan datang dengan warisan yang berharga ini melalui keteladanan hidup kita. Ada sebuah pepatah mengatakan seperti ini. Children do what they see. Anak-anak melakukan apa yang mereka lihat. Dan mereka butuh teladan hidup dari kita. Apa yang kita lakukan dilihat oleh anak, ditiru oleh anak. Anak-anak itu peniru ulung. Maka melalui momen Parents Day yang hari ini kita peringati, mari kita berikan warisan berharga untuk anak cucu kita dengan memberikan teladan rohani yang baik, mengajarkan mereka hidup dalam Kristus, semakin mengasihi Kristus. Itulah warisan kekal yang tersimpan di surga bagi kita. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau telah berfirman kepada kami. Kami bersyukur karena kami boleh diingatkan kembali. Perjalanan kehidupan kami meninggalkan sebuah warisan. Dan biarlah Engkau juga tolong kami untuk meninggalkan warisan itu kepada generasi-generasi yang akan datang. Terutama bagi anak-anak dan cucu kami. Warisan bagaimana Engkau memberikan tempat perhentian untuk kami anak-anak Tuhan. Untuk boleh berada di surga di tempat yang mulia. Di dalam kehidupan yang kekal nanti. Demikian juga warisan iman yang kami boleh bagikan kepada anak-anak dan cucu kami. Tuhan kiranya Engkau menolong dalam segala keterbatasan yang kami lakukan sebagai orang tua. Kami terkadang tidak menyadari betapa pentingnya warisan itu kami harus bagikan kepada keturunan kami. Tapi biarlah pagi hari ini Engkau boleh memberikan kami kekuatan untuk kami boleh bagikan kepada mereka. Dan biarlah Tuhan saja yang terus berkenan untuk memimpin kehidupan mereka sampai mereka boleh berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.